Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan diri Ya, datang ke Tempo. senang bertemu dengan Mbak Rini di Teras Oke. Negeri. Terima kasih Bapak. Sebelum kita memulai diskusi dengan Pak Martin Taha, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Martin Taha lahir pada 29 Agustus 1959. Selamat Bapak, Terima kasih. habis berulang tahun. Ya, 3 hari lalu saya ulang tahun. Iya betul. Jadi Bapak Martin Taha adalah Wali Kota Gorontalo selama 2 periode, sejak 2014 hingga nanti 2023. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009 hingga 2014. Bapak Martin Taha memulai karir sebagai karyawan swasta ya Bapak? Siap. Pada tahun 1982 hingga 1987, kemudian menjadi Direktur Utama PT Olah Karya Pratama, hingga akhirnya beliau memutuskan terjun ke dunia politik dan menjadi anggota Dewan di Provinsi Sulawesi Utara selama 4 periode ya, dari tahun 1987 hingga 2001. Selanjutnya Bapak Martin Taha menjadi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 9 hingga 2014 dan menjabat menjadi Wali Kota Gorontalo mulai tahun 2014 hingga saat ini. Bapak Martin Taha ini dikenal sangat disiplin saat bekerja. Terlihat dari cara beliau memimpin Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki visi terselenggaranya layanan prima pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik, yang singkatannya adalah Smart. betul. Jadi masyarakat Gorontalo smart. Kota Gorontalo juga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mampu mengelola sampah melalui gerakan bank sampah dan pemanfaatan TPS 3R, reduce, reuse, dan recycle, di tingkat kelurahan. Program ini menjadi landasan pengelolaan sampah secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk mengambil nilai ekonomis dari sampah. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana Bapak Martin Taha mulai memajukan kota selama 2 periode pemerintahan ini. Silakan Bapak Martin Taha. Baik, ya, terima kasih. Jadi pertama terima kasih Mbak Rini, saya bisa diajak untuk berdiskusi di Teras Negeri, di Tempo.co ini, sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman yang lain tentang bagaimana kita bisa mengelola sebuah kota untuk memajukan masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya, dan bisa membuat suatu wilayah kota ini menjadi hunian yang membahagiakan bagi warga. Jadi apa yang saya sudah buat selama 2 periode memimpin kota Gorontalo, saya itu diberi amanat dan kepercayaan oleh masyarakat sejak 2014 sampai dengan 2019 untuk periode pertama. Dan 2019 dan insya Allah nanti sampai dengan tahun 2024 untuk periode kedua. Pada periode pertama ini saya fokus kepada bagaimana mengelola kota ini agar warganya menjadi sejahtera, menjadi maju, ekonominya makin lebih baik, pendidikannya makin lebih baik, kesehatannya makin lebih baik, sehingga mereka makin merasa bahwa saya diperhatikan oleh pemerintah. Jadi fokus saya pada periode pertama, bagaimana meningkatkan indikator-indikator makroekonomi sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kemajuan masyarakat. Misalnya bagaimana pertumbuhan ekonomi kita genjot agar makin lebih tinggi setiap tahunnya. Bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia yang dari sekitar 69 sampai sekarang saya tingkatkan menjadi 77,41%. Mengurangi angka kemiskinan dari sekitar 6,5% sekarang tinggal 5,9%. Walaupun di saat pandemi COVID. Menurunkan angka Gini ratio sehingga terjadi pemerataan pendapatan antar masyarakat yang dari 0,41 kita bisa turunkan menjadi 0,39. Kemudian
angka harapan hidup kita tingkatkan dari 68 tahun menjadi 72 tahun. Kemudian lama sekolah sekarang sudah di atas rata-rata 12 tahun. Daya beli masyarakat kita tingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi makin meningkat. Jadi fokus saya pada periode pertama itu bagaimana memajukan masyarakat melalui pembangunan sektor perekonomian sehingga masyarakat makin lebih sejahtera. Di periode kedua 2019 sampai dengan 2024 insya Allah, saya fokus kepada pengembangan infrastruktur. Jadi pengembangan, peningkatan, perluasan, perbaikan infrastruktur ini penting. Karena apa? Karena apapun yang kita buat untuk kepentingan masyarakat, tapi masyarakat selalu melihat pembangunan yang berupa fisik. Legasi apa yang ditinggalkan oleh wali kota ini sehingga bisa dilihat oleh masyarakat. Baik itu jalan, perbaikan lingkungan, penataan kota, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan fasilitas sarana prasarana perekonomian, pasar. Di Gorontalo itu ada yang namanya pasar tradisional mingguan yang tersebar di berbagai kecamatan. Itu saya bangun, saya revitalisasi, saya renovasi dan saya bangun baru. Kemudian ada pasar tradisional modern, pasar sentral, saya buat pasar yang megah, yang mampu bisa menjadi sentra perekonomian UMKM di Kota Gorontalo, pasar sentral. Ini yang fisik. Nah, jadi 10 pasar tradisional yang ada di kecamatan dan pasar sentral yang menjadi penopang perekonomian rakyat itu kita bangun. Kemudian juga kita membangun pusat aktivitas masyarakat untuk bisa melakukan aktivitasnya di luar rumah. Misalnya pusat kuliner, kawasan-kawasan untuk bisa masyarakat bisa nongkrong di situ. Kemudian pembangunan sarana pendidikan, rumah sakit saya tingkatkan dengan membangun berbagai fasilitas sarana prasarana rumah sakit, baik di Rumah Sakit Alwi Sabu maupun Rumah Sakit Otanaha. Saya punya 2 rumah sakit di Kota Gorontalo milik pemerintah, yaitu Rumah Sakit tipe B dan Rumah Sakit tipe C. Dan memperbaiki dan merevitalisasi seluruh sarana prasarana kesehatan di tingkat kecamatan, yaitu puskesmas. Yang kedua, untuk melakukan upaya mengatasi persoalan banjir, kita membangun infrastruktur wilayah berupa perbaikan dan revitalisasi normalisasi sungai, agar sungai menjadi tertata dengan baik, airnya mengalir dengan baik, kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkan kawasan itu untuk menjadi pedestrian, jogging, dan lain sebagainya. Dan rumah-rumah masyarakat itu akan menghadap ke sungai, tidak lagi membelakangi sungai, sehingga dapat mengatasi kebersihan sungai. Mengatasi kebersihan sungai, menjadi pusat kegiatan aktivitas masyarakat, kemudian bisa menjadi tempat untuk wisata masyarakat di situ. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh. Jadi periode kedua ini saya fokus kepada infrastruktur yang bisa memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Gorontalo. Nah, apakah ada kendala atau tantangan selama Bapak mewujudkan cita-cita di 2 periode ini, dan bagaimana Bapak menghadapinya dan mencari solusinya? Oh, memang tidak ada sesuatu yang tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang tidak ada masalah. Ya, masalah-masalah yang menjadi concern saya, misalnya dalam hal bagaimana kita memajukan perekonomian, tantangan yang dihadapi bagaimana kita meningkatkan UMKM kita, karena Kota Gorontalo ini digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan. Sehingga fokus kita bagaimana UMKM ini bisa hidup. Nah, UMKM ini kendalanya, tantangannya ada 3 yang paling menonjol. Permodalan, pemasaran, dan keahlian. Terutama di bidang penggunaan ITC,
yang harus dikuasai oleh para pelaku usaha UMKM. Nah, dari sisi permodalan, saya kerjasama dengan pihak perbankan bagaimana supaya mereka bisa memperoleh akses ke perbankan untuk bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga ringan atau dengan fasilitas oleh pemerintah. Dari sisi pemasaran kita bantu untuk bisa mempromosikan dan memasarkan produk-produk mereka melalui kanal-kanal online dengan memanfaatkan aplikasi dari pemerintah. Atau mendidik mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, mendidik mereka agar mereka menguasai teknologi dan informasi dan mempunyai jaringan pemasaran. Itu dari sisi sektor UMKM yang memang menghidupi Kota Gorontalo. Yang dari sisi kultur budaya masyarakat memang masyarakat kita harus kita berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu tidak boleh hanya kita ajak, mari kita bekerja sama, mari kita menciptakan situasi keamanan, kebersihan, dan sebagainya. Tapi kita harus memberi contoh di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena kalau hanya dengan publikasi, dengan wacana apa semua, mereka pasti tidak. Tapi bagaimana kita misalnya bekerja sama dengan mereka, turun bersama-sama dengan mereka. Konkret ya Pak? Konkret harus di ini. Sehingga tantangan-tantangan seperti itu dapat kita atasi sehingga mereka merasa, wah, wali kota aja bisa turun ke selokan-selokan untuk bersihkan, masa kita tidak bisa? Contoh itu, contoh kecil itu. Nah, sehingga masyarakat akan tergugah dan mereka bisa berpartisipasi bersama-sama bekerja dengan kita. Oke. Ini salah satu yang menarik dari Kota Gorontalo adalah kemampuan mengelola sampah melalui gerakan bank sampah dan TPS 3R di tingkat kelurahan. Nah, soal kesadaran tentang kebersihan ini kan begitu personal. Nah, bagaimana Bapak memupuk atau menggugah masyarakat untuk berkontribusi dalam program itu? Jadi begini, ya, dalam mengelola kota ini, salah satu yang menjadi harapan masyarakat, bagaimana supaya kota ini bisa memberikan manfaat kepada saya. Kota harus bersih, kota harus sehat, kota harus indah, asri, rapi, dan sebagainya. Kan hal-hal begitu yang, dan kondisi seperti itulah yang mendatangkan kebahagiaan masyarakat. Nah, kita di samping melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya konvensional, mensosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah, atau mengurangi sampah dengan cara untuk mengumpul, mengangkut, dan membuang di tempat TPA, lebih memaksimalkan berbagai sarana prasarana kita, itu kan konvensional. Tapi saya membuat sebuah kebijakan yang saya tuangkan di dalam namanya Jakstrada, kebijakan strategi daerah di dalam pengelolaan sampah. Jadi sampah itu bukan hanya sekedar kita mengangkut, mengumpulkan sampah dari masyarakat, kemudian kita mengangkut ke TPA untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di dalam kota. Tapi bagaimana supaya sampah ini dapat memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar bahwa kota itu bersih, tapi sampah ini kita jadikan sebagai sumber pendapatan bagi warga. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sampah itu melalui pengelolaan TPS 3R itu. Tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, and recycle. Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau sesuatu yang memunculkan sampah. Dan mengolah kembali sampah menjadi daur ulang sehingga menjadi produk barang yang bermanfaat melalui TPS 3R. Oleh karena itu saya membangun dari 9 kecamatan ada 10 TPS 3R yang saya bangun. Kemudian TPS 3R ini bisa berjalan apabila ada sampah-sampah masyarakat yang dibawa ke TPS 3R. Maka saya membuat namanya bank sampah. Jadi di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan, saya buat bank sampah. Melalui bank sampah itu, masyarakat bisa membawa sampah yang masih bisa di-reduce, reuse, and recycle, kemudian dibawa TPS 3R, di situ diolah. Dan mendapatkan produk-produk yang bisa bermanfaat, yang bisa dijual kembali. Sehingga pertama bisa mengurangi jumlah sampah yang angkut ke TPA, sehingga saya tidak memanfaatkan jumlah armada makin lebih besar, artinya makin lebih kurang sampah yang diangkut ke TPA, akan makin lebih hemat armada, bahan bakar dan lain sebagainya untuk kita gunakan.
Kedua, bisa memberikan manfaat ekonomis kepada warga. Dan otomatis bisa mengurangi sampah di masyarakat. Nah, sehingga alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu, metode seperti itu, saya selama 3 tahun berturut-turut dapat penghargaan dari Kementerian LHK bahwa kota Adipura selama 3 tahun berturut-turut. Kecuali 2 tahun terakhir ini kan sudah belum ada, 2000 karena pandemi COVID belum ada. Jadi alhamdulillah kita sukses di dalam tata kelola persampahan di Kota Gorontalo melalui metode seperti itu. Jadi tidak hanya secara konvensional. Kalau konvensional kan cuma ngangkut sampah, jadi beban berat kita. Masyarakat kumpul, baru kita angkut ke TPA. Kita harus butuh armada, kita harus butuh para pengangkut dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sampah itu bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Begitu menginspirasi ya Pak. Iya, terima kasih. Tapi tadi Bapak sedikit menyetir soal banjir ya Pak ya. Karena ada 2 sungai besar di Kota Gorontalo. Nah itu apa sebabnya dan bagaimana pemerintah menanggulanginya Pak? Betul. Jadi begini, Kota Gorontalo ini berada pada kawasan yang disebut sebagai muara. Sebagai daerah muara yang berbentuk cekung, jadi otomatis menjadi pusat aliran air sebelum dia ke laut. Hilirnya ya? Hilirnya. Karena kita diapit oleh 2 sungai besar yang bermuara di Kota Gorontalo, yaitu Sungai Bone dan Sungai Bolango. Nah, kalau kita tidak tata dengan baik sungai ini, akan mengakibatkan banjir yang tidak bisa kita atasi karena debit air dari hulu, dia pasti akan memuara ke kita. Dan rata-rata bahwa air yang setiap tahun atau setiap periode dia meluap pasti akan menyebabkan akan ada banjir di Kota Gorontalo. Maka apa yang kita lakukan? Kami bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai untuk melakukan revitalisasi dan normalisasi sungai. Ya, alhamdulillah Sungai Bolango dengan Sungai Bolango ini dengan jumlah belokan sungai, sumbatan-sumbatan dan pendangkalan sungai, selain itu penyebab banjir, kita lakukan pelurusan, kita lakukan pelebaran, dan kita buat pedestrian kiri kanan sungai sehingga menjadi lebih indah dan itu menjadi pedestrian. Sehingga selama ini sungai itu yang selama ini rumah-rumah di bantaran sungai, membelakangi sungai, sekarang menghadap ke sungai. Sehingga tertanggulangi banjir, kemudian keindahan daripada kawasan itu sudah terlihat karena sudah ada pedestrian dan jalan setapak di situ dan rumah-rumah sudah menghadap ke sungai. Nah, sekarang yang sudah kita selesaikan yaitu di Sungai Bolango. Yang saat ini Sungai Bone. Sehingga sekarang walaupun banjir di hulu, Gorontalo tidak terlalu terdampak karena kita sudah lakukan penanganan di hilirnya. Oh, mantap sekali Bapak. Ya. Sekarang bagaimana Pak soal pandemi ini? Kan pastilah berdampak kepada masyarakat di Kota Gorontalo. Ya. Apa saja upaya pemerintah Kota Gorontalo untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi? Ya, dampak pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai kita menutup tempat-tempat ibadah kan. Ya, pandemi ini menyebabkan pemerintah kota secara umum memang kita melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas. Mulai dari pusat, provinsi sampai ke Kota Gorontalo. Dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, kita sudah lakukan. Yang tentunya akan berakibat pada aktivitas masyarakat berkurang. Ekonomi kan terhambat, stagnan ekonomi. Aktivitas pendidikan, aktivitas keagamaan, sosial, dan lain sebagainya pasti terhambat. Dan dengan menurunnya aktivitas masyarakat itu berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat yang rentan atau masyarakat miskin. Oleh sebab itu pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan beberapa kebijakan. Nah, kebijakan pertama antara lain, saya memberikan stimulus pajak, diberikan kepada para pengusaha-pengusaha kecil
mikro, kecil, menengah untuk tidak bayar pajak dan retribusi selama beberapa bulan saat pandemi. Keringanan pajak. Keringanan. Baik itu PBB, pajak restoran, pajak hotel, dan lain sebagainya. Karena hotel kan tidak ada yang terisi. Jadi kita kurangi itu. Yang kedua, kita membebaskan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan miskin untuk bebas pelayanan air bersih, tidak bayar air bersih. Ya. Yang ketiga, kita memberikan bantuan sosial kepada mereka agar mereka bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Memberikan bantuan pangan non-tunai. Nah, dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah masyarakat terbantu. Dan pandemi bisa kita atasi dengan baik. Kenapa kita bisa atasi dengan baik? Karena adanya kolaborasi, sinergitas dengan stakeholder lain, pihak kepolisian, pemerintah provinsi, dari TNI, dan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Ini bekerja sama. Sehingga alhamdulillah hari ini pandemi COVID-19 0 kasus di kita. Dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi itu akan memunculkan imunitas bagi warga masyarakat. Herd immunity akan muncul. Dan saat ini sudah di atas 91% masyarakat Kota Gorontalo sudah divaksin dosis 1 dan 68% sudah divaksin dosis 2 dan sudah di atas 30% yang dosis 3. Nah, dengan demikian maka tidak terlalu berpengaruh aktivitas masyarakat setelah mereka divaksin. Mereka sekarang sudah bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, dengan kondisi seperti itulah alhamdulillah masyarakat tidak terlalu merasakan kesulitan, tapi penanganan COVID juga berjalan dengan baik. Ekonomi juga bertumbuh ya Pak? Ekonomi bertumbuh. Ekonomi kita tumbuh. Memang pada tahun 2020, ekonomi Kota Gorontalo itu terkontraksi minus 0,02. Tetapi dari 2021 dia sudah naik ke 2,81. Dan saya perkirakan di tahun 2022 ini bisa tumbuh di atas rata-rata 4%. Wow, okay. Lalu tadi Bapak sudah menyampaikan inovasi di bidang pengelolaan sampah. Ya. Kemudian ada infrastruktur. Apalagi Pak inovasi yang Bapak lakukan di Kota Gorontalo? Di bidang kesehatan ada suatu inovasi yang di Kota Gorontalo yang saya lakukan. Di bidang kesehatan, ada yang di bidang keuangan, bidang kesehatan, tapi di bidang kesehatan ini namanya tancap nikah, tanda aman calon pengantin sebelum nikah. Jadi ini dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran bahwa selama ini penanganan kesehatan itu dimulai dari ibu hamil, iya kan selama ini. 1000 hari awal kehidupan, masih dalam perut 9 bulan, kemudian 2 tahun setelah lahir. Itu mulai penanganan, baik itu stunting, gizi dan lain sebagainya, kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana dia bisa menjadi hidup balita, kemudian remaja, dewasa, tua, dan sampai meninggal. Padahal penanganan itu bisa kita tangani pada saat pranikah. Makanya tancap nikah, tanda aman calon pengantin. Jadi sebelum nikah kita harus betul-betul bahwa mereka itu aman untuk bisa melakukan perkawinan. Sehingga bisa melahirkan generasi yang tidak cacat, generasi yang tidak kurang gizi, generasi yang sehat, generasi unggul. Nah, oleh karena itu tancap nikah ini dimaksudkan menyeleksi para calon-calon pengantin ini agar setelah mereka kawin tidak ada kendala bagi mereka untuk ibu itu bisa hamil, melahirkan dengan baik, anak lahir sehat, tidak kekurangan gizi dan lain sebagainya. Dari tahun 2017 saya menciptakan inovasi ini, namanya tancap nikah melahirkan generasi unggul, Gorontalo unggul. Jadi memang belum dapat dilihat secara cepat, mungkin 10, 15 atau 20 tahun akan datang baru lihat.
bahwa wah ini Gorontalo pasti akan tidak lagi ada orang stunting, tidak ada lagi ibu-ibu gizi buruk, tidak ada lagi anak-anak yang dilahirkan meninggal dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan tancap nikah ini kita harapkan ini bisa menjadi suatu ukuran bagi kita menciptakan generasi unggul, tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi ibu melahirkan meninggal atau bayi yang dilahirkan meninggal dan anak-anak yang gizi buruk. Yang berikut inovasi pemerintah Kota Gorontalo yaitu berupa aplikasi GoMT, Gorontalo Masyarakat Terpadu yang digagas oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kota. Dengan aplikasi GoMT ini kinerja pemerintah untuk melayani masyarakat menjadi lebih baik. Aplikasi ini terdapat banyak fitur untuk menyajikan tentang lokasi free hotspot di Kota Gorontalo, Go News yang menyajikan informasi tentang pemerintah Kota Gorontalo, Go Kelurahan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi. Selain itu terdapat inovasi-inovasi lainnya seperti perizinan online, inovasi penerapan sistem pelaporan pajak, tancap nikah tadi yang saya sudah sampaikan, kemudian layanan sistem pengaduan berbasis elektronik, bentor PK COVID dan lain sebagainya. Jadi inovasi-inovasi ini alhamdulillah memberikan dampak terhadap kemajuan Kota Gorontalo saat ini. Oke. Dari berbagai program untuk memajukan Kota Gorontalo itu sebenarnya potensinya apa di Kota Gorontalo Ya, supaya investor datang, baik. Pak? Jadi Kota Gorontalo ini ekonominya ini digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan. Baik sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, perhotelan, restoran, jasa perdagangan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi inti penggerak ekonomi Kota Gorontalo. Sehingga kalau ada para investor yang datang di sektor-sektor itulah yang kita harapkan sehingga mereka bisa menggerakkan perekonomian Kota Gorontalo pada sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki oleh pemerintah. Nah, dilihat dari luas wilayah Kota Gorontalo ini sebenarnya dia berada di kawasan strategis, kawasan Teluk Tomini yang memiliki beberapa potensi sumber daya alam yaitu perikanan, pertanian, pertambangan energi, dan pariwisata, serta potensi-potensi lainnya. Nah, berdasarkan rencana pola ruang Kota Gorontalo tahun 2019 sampai dengan 2039 bahwa kawasan hutan lindung yang ada di Kota Gorontalo ini luasnya yang 460,7 hektar ini, pemerintah kota menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang tidak bisa diutak-atik. Saya bikin suatu kawasan pasar branding Kota Gorontalo sebagai kawasan pasar tua yang menjadi ikon strategis yang memperkuat potensi Kota Gorontalo sebagai kota jasa dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini, di mana kawasan ini sebagian besar kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo didistribusikan melalui ini. Nah, yang kedua, potensi lain, walaupun kita berada di perkotaan, tapi juga ada potensi perikanannya karena kita punya panjang pantai yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan kota, yaitu sektor perikanan. Nah, yang ketiga, sektor pariwisata. Sebetulnya pariwisata ini kalau dihitung dari jumlah objek wisata di Kota Gorontalo dibandingkan dengan daerah-daerah pendukung di wilayah kita, kabupaten-kabupaten yang merupakan hinterland dari Kota Gorontalo ini, kita punya tidak terlalu banyak kecuali kawasan-kawasan yang merupakan situs-situs sejarah sebagai peninggalan kolonial. Itu seperti Benteng Otanaha. Nah, apa yang saya lakukan di pariwisata ini, saya mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata yang ada di hinterland Kota Gorontalo yang berada di wilayah kabupaten lain. Tapi dampaknya akan berimplikasi kepada kemajuan sektor pariwisata di Kota Gorontalo. Misalnya hotel-hotel bisa terisi, restoran-restoran juga bisa orang masuk ke situ. Kemudian sektor perdagangan saya, jasa transportasi maupun jasa hotel, restoran, perdagangan kita bisa maju.
masyarakat kita bisa menerima manfaat dari situ. Hmm. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita berharap yang kita kembangkan, investasi yang bisa dikembangkan di Kota Gorontalo, ya investasi di sektor pariwisata. Misalnya membangun perhotelan, membangun pusat-pusat belanja, membangun pusat-pusat kuliner yang berkelas. Itu yang kita harapkan untuk bisa dibangun oleh para investor melalui promosi-promosi yang kita lakukan. Oke. Nah, ini seperti apa sih Kota Gorontalo ke depan menurut gambaran Pak Martin Taha? Oh ya, nah, jadi melihat dari keberadaan eksistensi Kota Gorontalo yang ada sekarang ini, tentunya kita berharap bahwa kota ini menjadi tempat hunian bagi warga masyarakat Gorontalo, di mana dengan tidak terserabut dari akar budaya kita, Suku Gorontalo. bahwa Gorontalo itu adalah daerah yang punya falsafah, adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Tapi juga kita tidak boleh menutup bahwa kehidupan modern di masa akan datang ini patut harus menjadi modal bagi kita untuk membuat masyarakat agar kota ini bisa sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harapkan Kota Gorontalo diharapkan menjadi kota yang maju dan modern, yang tidak terserabut, tetap menjaga adat budaya sebagai daerah yang berfalsafah, adat dan sara bersendi kitabullah. Oke. Baik pemirsa, Ya. kita sudah di penghujung acara. Silakan Bapak Martin Taha untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan Bapak sebagai wali kota untuk masyarakat Gorontalo. Baik, terima kasih. Jadi dalam acara Teras Negeri ini pertama saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih serta apresiasi kepada Grup Tempo yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan yang kedua, di dalam hal kita bagaimana memajukan sebuah kota, tidak akan pernah ada kita bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi. Oleh karena itu, kolaborasi, sinergitas dengan semua unsur dan seluruh stakeholder ini patut untuk menjadi harapan kita ke depan. Sebab dengan kolaborasi dan sinergitas kita bisa bekerja untuk memajukan kota sesuai harapan yang kita inginkan, bahwa Kota Gorontalo menjadi tempat yang nyaman bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh kebahagiaan. Dan smart tadi ya Pak? Dan smart, iya. Baik Bapak, terima kasih atas pernyataannya. Pemirsa, demikian program Teras Negeri hari ini bersama Wali Kota Gorontalo Bapak Martin Taha. Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.